Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Bang Freddy, selamat siang. Apa yang terjadi, Bang? Apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami? Ya, selamat siang. Jadi saya rasa kita sama-sama baru mendengar informasi ya yang memprihatinkan. Kita sebagaimana disampaikan tadi juru bicara KPK juga belum tahu bagaimana sebenarnya informasinya selengkapnya. Tapi yang pasti informasinya Noel ODT atau ditangkap oleh KPK. Ya, ada juga informasi bahwa dia ditangkap sehubungan dengan kasus pemerasan. Cuman ini belum bisa kita konfirmasi. Jadi menurut saya sama-sama lah kita tunggu kepastian dari KPK, karena toh juga memang proses OTT ini kalau saya ini 24 jam ya, nanti baru KPK akan merilis berita selengkapnya. Demikian sementara, Mbak. Baik, Bang. Satu persatu tabiat pendukung maniak Joko Widodo terbongkar. Setelah Ketua Relawan Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina bersiap di kerangkeng, kini Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenhaizer menyusul. Baik Sylvester maupun Immanuel Ebenhaizer adalah penikmat anggaran APBN yang disalurkan melalui perusahaan milik negara atau BUMN. Sylvester Matutina jadi komisaris di PT ID Food, sedangkan Immanuel Ebenhaizer komisaris di PT Pupuk Indonesia merangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Menurut Prabowo, mereka ini bisa mendapatkan tantiem sampai 40 miliar setahun. Ajaib bukan? Mereka bekerja bukan untuk bangsa. Mereka bekerja memenangkan satu orang calon presiden, tapi hidupnya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Tidak puas dengan itu, ternyata mereka masih merampok dan kejahatan lainnya. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara-saudara. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Dan harus dipahami juga bahwa jabatan komisaris itu jabatan pengawas, bukan operasional perusahaan. Jadi bukan tidak direksi. akan mengganggu tugas utama Anda, Sangat Bang? tidak. Apalagi ya, saya juga pernah komisaris ya sebelumnya, yang dulu pernah dipecat karena ngebela kawan saya dulu. Dan kemudian saya ditugaskan kembali mengawasi di Pupuk Indonesia. Kita ketahui bahwa hari ini Pak Presiden kita, Pak Prabowo, kan lagi fokus terhadap bagaimana ketahanan pangan ya kan. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan terkait pupuk. Karena kita lihat banyak sekali para mafia pupuk yang mengambil keuntungan dari penderitaan petani selama ini. Dan hari ini... Dan inilah bahasa yang mereka poles selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini yang berhasil menipu rakyat dan menutupi kejahatan mereka. Mereka berlindung dengan kata-kata seperti mengamankan kebijakan pemerintah dan sekaligus membela rakyat kecil. Rakyat yang malas mencari referensi pun terpesona. Bahasa ini terus-menerus disanjung yang kemudian menciptakan kelompok dan komunitas pemuja pada seseorang. Rakyat yang malas belajar kondisi real bangsa hanya dibutakan oleh kata-kata manis. Menurut Noel, dia sudah ditunjuk jadi komisaris oleh 2 presiden yaitu Jokowi dan Prabowo, dan rakyat sesungguhnya tahu bahwa perusahaan yang mereka pimpin terus-menerus memproduksi pupuk palsu, petrolito oplosan dan lain-lain. Dan walaupun mereka memperoleh untung besar dari kejahatan mereka, mereka tetap melaporkan bahwa perusahaan merugi hingga tidak bisa menyetor laba ke negara. Fakta yang terjadi, keuntungan perusahaan hanya dibagi di antara para komisaris, direksi dan tentu saja orang-orang yang berjasa menempatkan mereka di perusahaan. Atau apakah mereka ditempatkan sesungguhnya sebagai pengumpul kekayaan untuk kepentingan penguasa? Satu hal yang pasti, satu persatu kejahatan mereka mulai terbongkar dan mata publik yang selama ini mendewakan mantan penguasa mulai terbuka.
Selama ini jika masih ada yang bertanya, kenapa Jokowi menumpuk utang selama masa pemerintahannya, sementara di satu sisi semua kekayaan alam sudah dikeruk? Masih kurangkah pembukaan tambang di mana-mana yang sukses merusak bumi Nusantara hingga masih harus menumpuk utang? Maka peristiwa hari ini, kemarin ketika PT Inhutani 5 diobok-obok KPK, PT PGN, PT Pertamina dan sejumlah BUMN lain terbukti terlibat dalam kejahatan merampok uang negara kiranya sudah cukup menjawab pertanyaan. Negara kita kaya, tapi tidak cukup dipakai membangun karena sudah dirampok untuk kepentingan segelintir orang. Ada orang yang menumpuk kekayaan dengan menempatkan orang-orangnya yang bertindak sebagai pengumpul dana. Yang memprihatinkan, kita sebagaimana disampaikan tadi juru bicara KPK juga belum tahu bagaimana sebenarnya informasinya selengkapnya. Tapi yang pasti informasinya Noel OTT atau ditangkap oleh KPK. Dengan tertangkapnya Immanuel Ebenhaiser, menurut kalian apakah kita harus prihatin sebagaimana ungkapan yang dilontarkan Wakil Ketua Projo Alex Damanik? Atau justru harus bersyukur bahwa kelompok garong uang rakyat ini satu persatu bisa dikerangkeng? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar untuk mewakili suara rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menonton.